Saudara-saudaraku yang terkasih, mengawali renungan pada hari ini, saya ingin berbagi satu kisah yang saya yakin sudah kita ketahui bersama mengenai perjuangan bangsa-bangsa di dalam menghadapi virus corona. Seperti dikutip dari laman kompas.com, kita juga mengetahui bagaimana ternyata Italia juga menerima bantuan dari Cina, di mana Cina mengirimkan banyak sekali bantuan peralatan medis, bahkan mereka mengirimkan ahli-ahli medis untuk menolong Italia di dalam menghadapi pandemi yang sama. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sejak pertama kali Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia sudah positif terjangkit COVID-19 di awal Maret lalu, ahli-ahli medis juga berjuang tanpa henti. Bahkan beberapa laman internet menyebutkan bahwa pertempuran melawan virus corona ini ibarat perang Badar, di mana musuhnya sangat besar, mengancam, tetapi mereka yang maju ke medan perang itu sangat sedikit. Terbatas sekali perlengkapannya, ahli medisnya terbatas, perlengkapan perlindungan dirinya juga terbatas. Dan sampai hari ini mereka masih saja terus berjuang untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah jelas terjangkit positif corona. Bahkan jika artinya pun mereka juga harus mengorbankan diri mereka untuk mengemban tugas yang tidak mudah ini. Lalu apa hubungannya dengan renungan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih? Terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Pertama, di dalam kondisi yang sudah tidak baik seperti ini saja, rupanya masih ada saja orang yang nyinyir, yang mengatakan bahwa corona ini terjadi karena ini menjadi hukuman Tuhan. Ini adalah tulah yang Tuhan turunkan untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Nah, ini juga banyak sekali beredar di internet. Nah, apa hubungannya dengan bacaan kita? Bukankah pandangan macam ini yang juga muncul di dalam bacaan Injil kita hari ini? Kisah di dalam Injil yang mengisahkan mengenai penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus atas orang yang buta semenjak dia lahir, diawali dengan pertanyaan sebab akibat dari para murid. Yang isi pertanyaannya sebenarnya mencerminkan pandangan orang Yahudi pada saat itu, bahwa kalau sampai ada orang yang sakit, ada orang yang menderita, orang tersebut pasti memiliki dosa, dan Tuhan berniat untuk menghukum mereka melalui sakit atau penderitaan yang mereka alami, sebab dosa mereka sudah terlalu besar. Jawaban Tuhan Yesus di dalam menghadapi cara pandang yang umum seperti ini adalah Tuhan Yesus ingin membawa orang zaman itu untuk memiliki paradigma yang baru di dalam melihat penderitaan. Kalau biasanya penderitaan dihubungkan dengan siapa yang salah, lalu siapa yang berdosa, paradigma baru yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, cara pandang yang baru yang ia tawarkan adalah memandang atau merespon penderitaan itu menjadi sarana bagi kita justru untuk mewujudkan atau menyatakan belas kasih Allah. Penderitaan tidak lagi dipandang dengan semangat yang nyinyir. Penderitaan tidak lagi dipandang dengan semangat untuk mencari siapa yang salah, siapa yang berdosa. Tetapi penderitaan justru dihadapi untuk menghadirkan rasa peduli, empati, dan kasih untuk mewujudkan pekerjaan Allah. Hal itulah yang Tuhan Yesus kerjakan dengan menyembuhkan orang buta sejak lahir dari bacaan Injil. Maka alih-alih sibuk dengan pandangan-pandangan nyinyir semacam ini terhadap penderitaan massal yang hari ini kita hadapi bersama, tak bisakah kemudian kita memandang itu justru sebagai sebuah kesempatan untuk menghadirkan rasa peduli, empati, dan kasih sebagai wujud menyatakan pekerjaan Allah? Lalu yang kedua, pada situasi mencekam karena pandemi corona, kita juga menghadapi banyak sekali kegamangan ketika pada akhirnya pemerintah menganjurkan mengenai social distancing, yang termasuk di dalamnya adalah meniadakan ibadah minggu di dalam gedung gereja, dan kemudian kita memutuskan untuk melakukan ibadah minggu di tengah keluarga. Sulitkah untuk mengambil keputusan ini? Jelas sulit, karena diskusi lanjutannya adalah mengenai siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Kepada mereka yang memutuskan tidak beribadah di gereja, kita dengan cepat melabeli, kamu tidak beriman, kamu terlalu takut, kamu terlalu khawatir. Pun demikian bagi mereka yang karena imannya ingin tetap beribadah di gereja, kita juga dengan cepat melabeli mereka, Allah, kamu sok beriman. Di masa penderitaan bersama ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah ini waktu yang tepat bagi kita untuk saling melabeli siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman? Saya rasa kok tidak pas. Ada pekerjaan yang jauh lebih besar daripada kita terjebak pada perdebatan-perdebatan macam itu. Yesus pun di dalam bacaan Injil ini juga coba ditarik untuk terjebak pada perdebatan-perdebatan kusir macam ini. Jebakan Batman, karena aturan Yahudi jelas tidak boleh aneh-aneh di hari Sabat.
Tetapi melihat aturan itu, Yesus justru melakukan panggilan sosialnya. Ia menunjukkan empatinya, ia menunjukkan belas kasihannya pada orang yang menderita. Di sanalah sesungguhnya hari Sabat menemukan artinya. Hari yang kita khususkan untuk Tuhan dengan melayani Dia melalui pelayanan terhadap sesama. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika di luar sana banyak sekali orang yang berjuang untuk melawan virus corona, kita juga diajak untuk menunjukkan kontribusi kita dengan melakukan panggilan sosial seperti yang Yesus kerjakan. Sederhana saja, beribadah minggu di rumah bersama dengan keluarga. Dengan demikian, kita sesungguhnya sudah menolong mereka yang berjuang di garda paling depan untuk melawan corona dengan mencegah penularannya. Lalu yang ketiga, jika mungkin kita juga masih belum yakin, maka izinkan saya untuk berbagi satu gambar ini. Bapak Ibu tentu sudah familiar dengan gambar ini. Kita sering menyebut simbol ini sebagai simbol iktus atau ikan. Nah, kita nanti akan melihat kembali simbol ini Bapak Ibu. Tapi tahukah kita sejarah di balik simbol ini? Simbol ini tadinya dipakai oleh orang-orang Kristen Yunani untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi kurang lebih begini, jika ada satu orang Kristen Yunani, dia menggambar di tanah lengkungan yang pertama, lalu dia berjumpa dengan seseorang, dan orang yang dia jumpai itu menggambar lengkungan yang kedua, itu artinya mereka adalah sama-sama orang Kristen. Tapi jika orang yang ditemui tidak kemudian menggambar lengkungan yang kedua, bisa dipastikan bahwa dia bukanlah orang Kristen. Secara singkat, gambar ini memiliki arti Yesus Kristus anak Allah, juru selamat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa orang pada saat itu sampai perlu memakai satu simbol rahasia yang tidak mudah dimengerti? Mengapa harus ada simbol ini? Karena pada masa itu tidak mungkin bagi orang Kristen Yunani untuk secara terang-terangan menyatakan identitas mereka. Karena kalau sampai mereka dengan terang-terangan menyatakan identitas mereka, jelas pemerintahan Romawi akan menangkap mereka, menganiaya, bahkan membunuh mereka. Bahkan menurut literasi sejarah, mereka juga sering kok mengadakan pertemuan ibadah itu di tempat-tempat yang mungkin tidak lazim dipakai untuk beribadah, katakanlah di kuburan bahkan. Nah, apakah lantas kemudian mereka ini tidak beriman? Jika memang harus jatuh pada penilaian tidak beriman ataupun beriman, maka bagi saya tidak beriman itu adalah kalau kita memilih untuk sama sekali tidak bersekutu, karena ada keterbatasan. Kita masih bersekutu kok di dalam ibadah minggu, hanya tempatnya saja yang bukan di dalam gedung. Perhatikan juga Rasul Paulus mengatakan kepada kita di dalam bacaan Efesus, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Perhatikan bahwa di sini Paulus tidak mengatakan bahwa mereka berasal dari terang atau milik terang, atau berada dalam terang, tetapi dikatakan bahwa mereka adalah terang. Frasa yang disebutkan Paulus ini, kamu adalah terang, sesuai dengan pernyataan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 5 ayat 14 ketika Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Dengan demikian, frasa ini bukan saja hendak mengatakan bahwa mereka berada dalam terang atau diterangi oleh terang, tetapi yang dimaksud ialah bahwa mereka adalah terang karena keberadaan mereka di dalam Tuhan atau enkurio. Jadi eksistensi mereka sebagai terang itu tidak lepas dari kesatuan mereka dengan Kristus yang adalah terang itu sendiri. Dari sini identitas kita sudah jelas, sangat jelas. Maka jika identitas kita itu tidak lepas dari kesatuan kita dengan Kristus, selayaknya lah kita melakukan apa yang Kristus lakukan, memiliki sudut pandang Kristus yang menjadi pokok identitas kita. Dia yang memandang pelayanan sosialnya sebagai panggilan Allah. Maka di masa pandemi ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, lakukanlah juga panggilan sosial kita. Sederhana saja, diamlah di rumah untuk mencegah penularan. Doakanlah ahli medis, doakanlah pasien positif corona, doakanlah mereka yang sudah terjangkit, doakanlah lansia yang rentan tertular. Dan itu sudah membuat kita melakukan apa yang Kristus kerjakan. Tuhan memberkati kita di masa-masa berat ini. Tuhan melindungi kita.